Halo, jumpa lagi di kanal YouTube Polisi Center Aktual Terpercaya. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Dan saya mengajak Anda untuk bergabung di channel ini untuk mendapatkan berita fenomenal seputar Papua Barat Daya. Di kesempatan jumpa kita kali ini akan diketengahkan momen rekonsiliasi politik berdoktrin Theophany Maibrat, Tugu Injil, ikon kebangkitan hidup sepadan terang Injil, dan panggilan intelektual Aitinho Cornelius Kambu jalankan pertandingan iman. Saya awali berita pertama dari momen rekonsiliasi politik berdoktrin Theophany Maibrat. Perayaan HUT Pekabaran Injil masuk Fautfo Kambu Fatem Maibrat ke-71 yang ditandai peresmian Tugu Injil Guru Injil Karel Serkadifat. Jadi momen rekonsiliasi politik merajut kembali kohesivitas sosial yang tercabik sebagai efek Pilkada Maibrat yang sangat melelahkan. Wujud rekonsiliasi dua tokoh politik Bupati Karel Murafir SHMA bersama lawan politik Pilkada Maibrat Cornelius Kambu Esos Emisi ditunjukkan dengan menanggalkan segala perbedaan pasca Pilkada dengan mengajak masyarakat untuk bersatu membangun Maibrat. Theophany yang diilhami sebagai janji berkat Allah bagi tanah Maibrat menjadi doktrin iman kedua lawan politik ini untuk tampil sebagai pengharmoni kohesivitas sosial yang tercabik sebagai efek pilkada yang sangat melelahkan. Bupati Karel Murafir di depan warga Aitinho berulang kali menyatakan rasa bangga kepada dua lawan politik yang tidak lagi mempersoalkan perbedaan, tetapi ikut berkontribusi menjaga Kamtibmas dan mendukung program bupati terpilih. Adik ipar saya ini kemarin bertarung dan saya anggap kesuksesan yang tertunda. Kakak ini sudah pernah alami. Saya bertanding dengan Bernard Sagrim, kalah dan 26 suara, tapi saya tetap sabar. Saya bisa jadi DPR, saya kembali jadi bupati. Orang sabar jadi subur. Itu yang kedua. Ketiga, menjadi kesaksian hari ini. Saya memerintahkan semua SKPD untuk turun ke tempat ini dan takut bahwa kamu pergi tuh nanti racun. Kampung itu kacau begini, ini begini. Saya bilang kamu tinggal sini. Saya dan Kone adalah warga GKI. Kami jadikan GKI ini sebagai rumah kita sendiri. Saya akan pergi tanpa pengawal pun saya pergi. Karena kalau kita jaga hati dengan baik, kita jalan dengan iman, kita niat untuk melakukan ibadah syukur dengan Tuhan, Tuhan jauhkan segala sesuatu yang tadi disampaikan. Tuhan singkirkan jauh dari kita. Kita lihat kepentingan ke depan, kepentingan besar. Tidak bisa untuk dendam dari matahari terbit sampai terbenam. Kalau orang sebagai anak-anak Tuhan dia dendam dari matahari terbit sampai terbenam, itu nanti susah. Susah. Penyakit itu cepat pegang kita. Hidup damai itu indah. Hidup damai itu indah. Saya sudah keliling Maibrat semua. Maibrat Timur itu saya 9 kali. Sampai di Ayatan. Malam jam 8 saya keluar dari sana. Buktikan bahwa visi yang kami keluarkan itu, visi yang kami dua punya ini, terwujudnya Maibrat yang aman. Aman itu dulu. Aman, maju, sejahtera, dan mandiri. Aman bukan solokan yang kita sampaikan. Aman itu keluar dari dasar lubuk hati yang amat dalam. Semua daerah ini kita jadikan aman. Menyambut peringatan Theophany Maibrat 21 Oktober, Bupati mengajak seluruh masyarakat Maibrat memahami makna berkat Allah bagi tanah Maibrat tersebut agar tergenerasi pemimpin baru Maibrat di masa datang. Shalom, sungguh alangkah baiknya
dan indahnya apabila saudara-saudara duduk bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke jenggot, harum dan ke leher ubah. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Hal yang sama dikatakan oleh Rasul Ruben Rumbiak di Kayahai bagi orang A3 pada tanggal 21 Oktober tahun 1951. Pelihara kesatuan, kerendahan hati, kasih dan kehormatan kepada semua orang, maka kasih karunia tetap menjadi bagian kita turun-temurun. Berkat buatan Rasul Ruben Rumbiak sudah kita nikmati. Ditolak dari semangat Teofani tersebut, saya Bupati Maibrat Karel Murafer Saema mengajak semua orang A3 untuk kembali injak kaki kembali di bumi Maibrat. Mari kita duduk bersama, berdoa bersama, bergumul bersama melalui kegiatan seminar sehari, kebaktian kebangunan rohani, dan berpuncak pada doa pemulihan serta doa syukur HUT ke-74 tahun Teofani di bumi A3 tanggal 19 Oktober sampai dengan 21 Oktober tahun 2025. Harapan saya melalui rangkaian kegiatan ini kita jadikan Kabupaten Maibrat lebih baik ke depan, menuju Maibrat yang aman, maju, sejahtera dan mandiri. Doakan dan sukseskan perayaan HUT ke-74 tahun Teofani di bumi A3 Kabupaten Maibrat tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Nyahapsau, Bonotsau, satu hati, satu komitmen untuk membangun Kabupaten Maibrat. Ketua Klasis Aitinyo, Pendeta Judith Soguat STA MSc, mengajak warga Jemaat Aitinyo meneladani ajaran Kristus dengan menghentikan miras karena berdampak terhadap kesehatan dan bertentangan dengan ajaran agama. Ajakan Ketua Klasis Aitinyo Pendeta Judith Soguat STA MSc disampaikan pada peringatan HUT Pekabaran Injil Masuk Fautfo Kabupaten ke-71 yang ditandai dengan peresmian Tugu Penginjil pertama hari Jumat 10 Oktober 2025. Dalam khotbahnya, Ketua Klasis berharap ada kesadaran iman jemaat karena tidak ada gunanya bergereja tanpa iman. Idolakan tokoh itu secara tidak langsung dan mungkin tanpa kita sadari, dia punya gaya, ya, tokoh itu punya gaya, punya cara berbicara, punya cara berpakaian, dan juga mungkin cara berkata-kata dan sebagainya. Itu secara tidak sadar juga terbawa pada diri kita. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada dari antara kita yang mengidolakan Yesus dalam kehidupannya atau tidak? Ada kan? Ya, di belakang bilang ada. Di depan ada? Ada, puji Tuhan. Yang awal saya katakan, mengidolakan Yesus dalam kehidupan mereka, supaya hidup yang mereka tunjukkan itu adalah benar-benar hidup Kristus. Apa artinya meneladani Allah dan hidup dalam kasih seperti Yesus? Artinya bahwa cara hidup yang dinampakkan
Yesus, haruslah cara hidup dari Yesus. Cara hidup yang sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan Allah telah perintahkan. Cara hidup yang sesuai dengan apa yang Yesus telah tunjukkan atau teladankan kepada mereka, yaitu hidup dalam kasih. Bupati Karel Murafer menanggapi ajakan Ketua Klasis mendorong pengembangan Tugu Penginjil pertama untuk menjadikan Tugu tersebut tempat doa. Ipar saya oleh kamu, dia persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika yang dia persembahkan bangun Tugu ini dengan sempurna, dia persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Saya harap supaya Bapak Ibu kita semua, mari jadikan tempat ini sebagai tempat di mana kita datang bersekutu, bersaksi dan melayani Tuhan dengan panggilan gereja. Tempat ini dijadikan tempat untuk rumah doa. Itu yang hari ini harus kita datang syukuri sebagai sejarah peradaban pendaratan Injil di tempat ini. Yang kedua, tempat ini nanti dijadikan tempat di mana kita akan persiapkan ke depan seperti P3W, seperti di sini maupun di Kowo. Saya harap direncanakan baik, kemudian kita buat gedung-gedung yang sederhana untuk tempat di mana kita datang duduk diskusi, kemudian berdoa di tempat ini, melayani pekerjaan Tuhan, sehingga Tuhan hadir di tempat ini sebagai pembawa berkat bagi anak cucu kita ke depan. Peringatan HUT PI yang ditandai peresmian Tugu Penginjil pertama masuk FAUTFO dipentaskan drama menghadirkan penginjil pertama Karel Serka Difat dengan pertandingan sepak bola untuk merefleksi begitu kuat keinginan memperebutkan penginjil di mana FAUTFO kalah sehingga harus mencari sendiri guru penginjil ke Teminabuan. Saya Karel Murafer SMA Bupati Kabupaten Maibrat mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 kepada semua pemuda, khususnya pemuda Kabupaten Maibrat. Anda semua adalah agen perubahan yang dapat mengubah mimpi Maibrat menjadi kenyataan. Setiap harapan kecil kita hari ini adalah upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Jangan pernah ragu bermimpi, karena Indonesia Emas 2045 ada di tangan kita. Tunjukkan bahwa kita mampu bersatu dalam keberagaman. Saya, Wakil Ketua 1 DPRK Kabupaten Maibrat, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-97 tahun. Semoga pemuda tidak hanya bermimpi, tetapi juga bereaksi untuk kemajuan Maibrat.
Intelektual Aitunya Cornelius Kambu Esos MSC terpanggil membangun Tugu Injil karena ingin memanifestasi imannya secara nyata. Panggilan intelektual Aitunya Cornelius Kambu Esos MSC disampaikan menanggapi alasan dirinya membangun Tugu Pekabaran Injil di Fautpho, Kabupaten. Pengalaman menjadi pemimpin birokrasi dan sementara dipercaya menjalankan tugas partai, diakui dilakukan berlandaskan iman, karena iman diklaim sebagai sumber mobilisasi kekuatan menjawab kebutuhan apapun di zaman ini. Saya melihat bahwa Tuhan itu lebih indah melakukan sesuatu yang baik untuk saya. Terpaksa Injil ini adalah kekuatan Allah, sehingga saya harus memahami. Apa bedanya semenjak Anda di birokrasi, jadi kepala dinas, dan juga sebab dipercaya dalam mengurus partai? Apa bedanya dengan ini? Ini kan sudah keputusan toh ketika rakyat bekerja di birokrasi itu beda dengan ini. Saya pikir tidak ada perbedaan. Ya, ini hanya bagaimana kita ingin untuk mau memperbaiki masyarakat. Sehingga kita sudah pernah melayani di birokrasi, sekarang turun sebagai masyarakat biasa. Daripada ini ya fokus untuk melayani Tuhan dalam proses kegiatan iman seperti ini. Pengabdian yang lebih tepat. Pengabdian kepada Tuhan itu lebih berharga. Karena Tuhan memberikan nafas hidup, kita hidup ini harus kita bertanding dalam iman untuk meraih kesuksesan. Warga menghargai apa yang sudah dilakukan intelektual Cornelius Kambu dengan tradisi adat. Oleh kamu, masuk ini dalam masjid itu sampai selesai. Ya, sekarang sekarang tarik kan. Hari Parlemen Indonesia adalah waktu yang tepat untuk kita merefleksikan peran kita membangun Sorong Selatan ke arah yang lebih baik. Saya, Ketua 1 DPRD Kabupaten Sorong Selatan dari Partai Nasdem, mengucapkan selamat memperingati Hari Parlemen Indonesia ke-80 tanggal 16 Oktober 2025. Semoga kita mampu menjembatani perbedaan untuk menentukan yang terbaik buat Sorong Selatan yang lebih baik. Demokrasi adalah proses dan parlemen adalah roda giginya. Saya, Amos Kaliele, anggota DPRK Sorong Selatan dari Partai Golongan Karya, mengucapkan selamat memperingati Hari Parlemen Indonesia ke-80 tanggal 16 Oktober tahun 2025. Semoga kita wujudkan suara rakyat dalam hukum dan kebijakan untuk kemajuan Sorong Selatan. Bicara iman bukan soal melihat, tetapi percaya sebelum melihat. Karenanya setiap orang yang berserah bukan berarti menyerah, tetapi percaya penuh kepada Tuhan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.